Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melanjutkan kembali kajian Ulumul Quran ya, yang mana ini kita mengkaji kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Khalil Qattan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang paragraf-paragraf eksposisi dalam bab pembahasan tentang wahyu dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran ini. Paragraf-paragraf eksposisi yang kita bahas di dalam rangka untuk memberikan suatu pemahaman pada akal kita bahwasanya firman itu atau wahyu itu bisa saja terjadi dan memang benar-benar ada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna wahyu ya, makna tentang wahyu. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana makna wahyu itu secara etimologis bahasa dan terminologis, definisi secara istilah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna wahyu, makna wahyu, makna wahyu, makna wahyu. Yuqalu, dikatakan, wahaitu ilaihi wa awhaitu. Kata wahaitu ilaihi wa awhaitu dalam bahasa Arab itu dikatakan idza kallamtu, jika saya wahaitu, saya mewahyukan, ilaihi kepadanya, wa auhaitu dan saya mewahyukan kepadanya. Idza kallamtu, kalimat itu, kalimat barusan itu, kalimat wahaitu ilaihi wa auhaitu itu dikatakan idza kallamtu, jika saya telah berbicara kepadanya. Idza kallamtuhu, jika saya telah berbicara kepadanya, bima tukhfihi, dari apa yang tersamar, an ghairihi, daripada yang lain. Wal wahyu, dan wahyu itu secara bahasa adalah al-isyaratus sari'ah, isyarat yang cepat. Wadhalika, dan hal itu yakunu, bisa ada, bil kalami, bisa terjadi bil kalami, dengan berbicara, ala sabilir ramzi, dengan cara memberikan rumus-rumus atau isyarat-isyarat, wa ta'ridi, dan hal yang mengalihkan perhatian. Wa qad yakunu bisautin mujarradin, dan kadang-kadang wahyu itu ada bisautin mujarradin, dengan hanya suara saja. Wa bi isyaratin, dan dengan cara isyarat, bi ba'dil jawari, dengan sebagian anggota tubuh. Wal wahyu, dan lafadz wahyu itu masdarun, adalah masdar, verbal noun, wa madatul kalimati, dan materi kata, tadullu ala maknayaini, menunjukkan pada dua makna asliyaini, yang asli. Huma, kedua makna yang ditunjukkan oleh kata wahyu itu adalah al-khafa, makna yang samar,
wasari wasur'ah dan cepat. Walidha kila dan oleh karena itu kila dikatakan fi maknahu di dalam pemaknaan wahyu itu al-i'lamu pemberitahuan, al-khafiyu yang samar, as-sari'u yang cepat, al-khos yang memiliki karakteristik tertentu yang unik, biman yuwajjahu ilaihi kepada orang yang dihadapkan kepadanya, bihaisu yakhfa ala ghairihi dengan sekiranya hal itu samar ala ghairihi kepada yang lain. Wa hadha makna al-masdar dan makna ini adalah makna al-masdar, makna secara masdariyah. Wa yutlaqu dan kata wahyu itu dikatakan wa yuradu dan diinginkan bihi dengannya al-muha sesuatu yang disampaikan. Jadi meskipun kata wahyu itu disebutkan dalam bentuk masdar, akan tapi yang dimaksud adalah maf'ul, sesuatu yang disampaikan. Ai bimakna ismil maf'ul, yakni bermakna isim maf'ul. Wal wahyu dan wahyu itu bimaknahu dengan maknanya al-lughawi yang secara bahasa yatanawalu dapat berarti satu, al-ilham al-fitri, ya, al-ilham al-fitri, ya, ilham atau ilham yang ada secara alamiah, intuisi alamiah lil insan yang dimiliki oleh manusia. Ya, makna ya berdasarkan Al-Qur'an, al-wahyu itu secara bahasa itu dapat berarti al-ilham al-fitri, yakni intuisi yang alamiah lil insan yang dimiliki oleh manusia. Kal wahyi seperti wahyu ila ummi Musa kepada ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, surat Al-Qasas ayat 7. Dikatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, wa auhayna dan kami wahyukan ila ummi Musa kepada ibunya Musa an ardi'i untuk menyusui Musa. Wa auhayna kata wahyu di sini tidak berarti dia wahyu seperti wahyu kepada nabi, akan tetapi wahyu yang dimaksud di sini adalah wahyu secara generik, secara bahasa, bahwa itu adalah berarti al-ilham al-fitri, intuisi secara alamiah. Jadi di dalam Al-Qasas ayat 7 ini yang dimaksud dengan Allah memberikan wahyu kepada ummi Musa, kepada ibunya Musa, maksudnya adalah dia memberikan intuisi kepada ummi Musa, kepada ibunya Musa untuk menyusui anaknya. Itu yang dimaksud. Bukan wahyu secara seperti wahyunya kepada Nabi. Dua, ya secara bahasa, wahyu itu bisa dalam Al-Quran, itu bisa secara bahasa itu bermakna al-ilham al-gharizi, insting lil hayawan bagi hewan. Kal wahyi seperti wahyu ilan nahli kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli, wa auha rabbuka ilan nahli, wa auha dan mewahyukan rabbuka Tuhanmu ilan nahli kepada lebah, anittakhidhi minal jibal, anittakhidhi untuk mengambil minal jibali dari gunung-gunung, buyutan rumah-rumah, wa minasyajari dan dari pohon, wa mimma ya'rishun, An-Nahl ayat 68. Wal isyaratus syari'ah dan di dalam makna wahyu dalam Al-Quran itu juga bisa bermakna al-isyarah as-syari'ah, isyarat yang cepat, ala sabili ramzi dengan cara pembelian rumus-rumus, wal iha'i dan pewahyuan, ka iha'i Zakaria seperti pemberian wahyu kepada Zakaria, fima hakahul Quran sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran anhu tentangnya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab, fakharaja ala qaumihi, maka Zakaria keluar, ala qaumihi menghadap kaumnya, minal mihrab keluar dari mihrab,
fa'auha ilaihim, maka memberikan isyarat yang cepat, ilaihim kepada mereka, ansabbihu bukratan wa asyiya, untuk bertasbih bukrotan di waktu pagi, wa asyiyam, dan waktu sore. Jadi surat Al-Maryam ayat 11, dalam surat ini yang dimaksud wahyu itu adalah isyarat yang cepat. Wa waswasatus syaiton, dan juga secara generik wahyu itu bisa bermakna waswasatus syaiton, ya, bisikan setan, bisikan setan. Wa tanzihi syarri, dan pembersihan kejelekan fi nafsil insan, di dalam diri manusia. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 disebutkan, wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan, layuhuna, Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan, layuhuna, diwahyukan kepada mereka. Maksudnya layuhuna ila awliyaihim, maksudnya wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan, layuhuna, mereka mewahyukan, ila awliyaihim, kepada kekasih-kekasih mereka, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Nah, kata-kata liyuhuna itu kata-kata dari kata wahyu. Wahyu yang dimaksud bukan berarti wahyu seperti wahyu kepada nabi, tapi dimaksud adalah membisikkan. Waswasatus syaiton itu bisikan setan. Nah, di sini di dalam surah Al-An'am ayat 121, setan itu mewahyukan. Nah, mewahyukan maksudnya di sini bukan mewahyukan, tapi dia wahyu secara bahasa yang bermakna juga sebagai bisikan setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami menciptakan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, musuh, syayatina, yang berupa setan, syayatinal insi, yang berupa setan-setan manusia, wal jinni, dan jin, yuhi ba'duhum ila ba'd, yang mereka membisikkan satu sama lain, zukhrufal qawli ghurura, zukhrufal qawli, keindahan kata-kata, ghururan, sebagai tipuan. Nah, itu yuhi ba'duhum, kata yuhi itu artinya mewahyukan, yang dimaksud adalah membisikkan secara bahasa, ya, dia makna secara bahasa. Wa ma yulqihi Allahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluh. Wa ma yulqihi, dan tidak diberikan, dan Allah tidak menyampaikan, ila malaikatihi, kepada malaikatnya, min amrin, dari perintah, liyaf'aluh, wa ma yulqihi Allahu ila malaikatihi min amrin la yaf'aluhu, dan apa yang disampaikan oleh Allah ila malaikatihi, kepada malaikatnya, min amrin, dari perintah-perintah. Wa ma yulqihi, dan apa yang disampaikan oleh Allah ila malaikatihi, kepada malaikatnya, min amrin, dari perintah-perintah, liyaf'aluhu, untuk dilaksanakan. Wahyu juga bermakna sebagai apa yang disampaikan kepada malaikat untuk dilaksanakan. Seperti di dalam surah Al-Anfal ayat 12 dikatakan, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Idh yuhi, ketika kami idh yuhi rabbuka, ketika Tuhanmu mewahyukan, ilal malaikati, kepada malaikat, anni ma'akum, bahwasanya aku bersama kalian, fasabbitul ladina amanu, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 12. Kata idyuhi di sini bermakna adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat. Wa wahyullahi, dan wahyu Allah, ila anbiya'ihi, kepada para nabinya,
qad arrafuhu syar'an, qad arrafuhu telah benar-benar didefinisikan oleh para ulama syar'an secara definisi istilah, bi'annahu bahwasanya wahyu itu adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, al-munazzalu yang diturunkan ala nabiyin kepada nabi, min anbiya'ihi dari para nabinya. Wa huwa ta'rifun lahu bimakna ismil maf'ul. Dan definisi ini adalah definisi bagi wahyu itu bimakna dengan makna ismil maf'ul, isim maf'ul, objek, ay al-muha, sesuatu yang diucapkan atau sesuatu yang diwahyukan. Wa arrafahul Ustadz Muhammad Abduh, dan Ustadz Muhammad Abduh telah mendefinisikan fi risalatit tauhid, di dalam risalah tauhid, di annahu bahwasanya irfanun, wahyu itu adalah irfanun yajiduhu syahs. Irfanun, suatu pengetahuan, yajiduhu syahs, ya, yang didapati oleh seseorang, bin nafsihi, dan dengan sendirinya, ma'al yakini, disertai dengan keyakinan, bi'annahu bahwasanya min qibalillahi, daripada sisi Allah, biwasitatin, dengan wasitah, dengan perantara, atau biwayri wasitatin, atau tanpa perantara. Wal awwalu, dan yang pertama itu bisautin, dengan wal awwalu, dan yang pertama itu yang tanpa perantara itu adalah bisautin, dengan suara, yatamassalu, yang menyerupai lisam'ihi untuk mendengarnya, au biwairi sautin, atau tanpa suara. Wa yufarriqu bainahu wa bainal ilham, wa yufarraqu, dan dibedakan, bainahu, antara wahyu itu, wa bainal ilham, dan antara ilham, bi annal ilham, bahwasanya ilham itu adalah wijdanun, ya, suatu penemuan, tastaiqonahun nafus, yang diyakini oleh diri sendiri, fatinsakun ila ma yutlabu ala ghairi syu'urin, fatinsakun ila ma yutlabu ala ghairi syu'urin minha min aina ata, fatinsakun ila ma, tanpa jalan diminta, fatinsakun, maka dia itu memecahkan, ilama yatlubu ala ghairi syu'urin, sesuatu yang diminta, ala ghairi syu'urin, atas dasar tanpa bisa dirasakan, minha, daripadanya, min aina ata, dari mana ia datang. Wa huwa asbaha, dan itu menyerupai, biwajidanil ju', dengan ditemukannya, dirasakannya lapar, wal atshi, dan dahaga, wal hazni, dan susah, was surur, dan bahagia, ya. Fatinsakun ila ma yatlub. Kita coba cari dia. Ya, fatinsakun, maka dia itu berupa teratur, ya. Wijdanun tastaiqonahun nafs, ya, suatu penemuan atau
pengetahuan tastaiqonahun nafs yang diyakini oleh diri sendiri, fatin sakun ila ma yatlubu, dan dia itu mengatur ila ma yatlubu kepada apa yang dia cari, ala ghairi syu'urin tanpa ada suatu rasa minha daripadanya, min aina ata dari mana ia datang, wa huwa asbaha bi wijdanil ju' wal atash wal khuzn wasurur, ya, dan itu serupa dengan pengetahuan tentang lapar dan dahaga, wal khuzn dan susah, wasurur dan senang, ya. Tiba-tiba saja, jadi pengetahuan yang tiba-tiba tidak tahu dari mana itu datangnya. Wa huwa ta'rifun lil wahyi, dan definisi yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh di atas adalah ta'rifun, adalah suatu definisi lil wahyi bagi wahyu, bil makna dengan makna al-masdari, makna masdar. Wa bidayatuhu wa in kana tawahhama syubhatan, wa bidayatuhu dan permulaannya, wa in kana tawahhama syubhatan, ya. Dan meskipun itu disangka syubhatan, suatu yang samar, bihadisin nafsi dengan kata batin, awil kasfi atau mukasyafah, ila annal farqa bainahu wa bainal ilham, hanya saja pisah perbedaan bainahu di antara wahyu dan ilham, alladzi jaa fi ajzi ta'rif, yang datang untuk mengetahui pengetahuan, yunafi hada tidak ada dimiliki oleh hal ini, tidak ada dimiliki oleh ilham. Jadi kalau wahyu ini hampir sama dengan ilham, hanya saja bedanya kan wahyu ini untuk mengalahkan, sedangkan ilham itu tidak. Definisi tadi itu dari Muhammad Abduh itu didapatkan dari kitabnya Muhammad Abduh berjudul Al-Wahyu Al-Muhammadi, ya, kitabnya Rashid Ridha, Al-Wahyu Al-Muhammadi, Wahyu Muhammad, Syekh Muhammad Rashid Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu wahyillahi ila malaikatihi, cara-cara pewahyuan Allah kepada malaikatnya. Di sini ada beberapa cara di mana bagaimana caranya Allah mewahyukan kepada malaikatnya. Kita telah membahas, ya, kalau nggak salah di pertemuan yang kedua itu, bahwa wahyu itu adalah kalam Allah, di mana itu adalah pemberitahuan, ya. Nah, di sini kita bahas tentang kaifiyatu wahyillahi ila malaikatihi, tata cara pewahyuan Allah kepada malaikatnya. Di sini kita membahas ada dua cara, ya. Ada dua cara di dalam pewahyuan Allah kepada malaikatnya. Ya. Yang pertama ini. Ja'a fil Qur'an al-Karim. Ja'a fil Qur'an al-Karim, datanglah di dalam Al-Qur'an al-Karim, ma yunassu ala kalamillahi limalaikatihi, apa yang menjelaskan ala kalamillahi terhadap pembicaraan Allah, limalaikatihi kepada para malaikatnya. Misalkan di surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ila akhirih. Ya. Wa idh qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berkata, lil malaikati kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku ja'ilun, menciptakan fil ardi kepada di dunia, khalifatan, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan
menciptakan fiha di dalam bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang membuat kerusakan fiha di dalam dunia, di dalam bumi. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini kita mengetahui ternyata bahwa Allah itu ya berbicara terhadap para malaikat. Nah, ini menjadi dasar bahwa ternyata caranya Allah di dalam mewahyukan kepada malaikat dengan cara berbicara langsung. Wa ala ihaihi ilaihim, ya. Dan bahwasanya Allah mewahyukan kepada mereka, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada diceritakan bahwa terjadi pembicaraan atau takallum atau pembicaraan antara malaikat dengan Tuhan, antara Tuhan dengan malaikat, ya. Seperti yang dicontohkan dalam Al-Baqarah ayat 30. Dan juga diceritakan juga bahwa terdapat pewahyuan terhadap dari Allah terhadap para malaikat, sebagaimana di dalam disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 12, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Idh yuhi, ketika mereka Allah mewahyukan, rabbuka Tuhanmu, ilal malaikati kepada para malaikat, anni ma'akum bahwasanya aku bersama kalian, fasabbitul ladina, maka tetapkanlah alladina orang-orang yang amanu beriman, wa ala qiyamihim bitadbiri syu'unil kaun hasba amrihi, ya. Dan bahwasanya wa ala qiyamihim, dan atas pelaksanaan Allah bitadbiri syu'unil kaun, dengan mengatur kondisi alam, hasba amrihi berdasarkan perintahnya, ya. Seperti dalam Ad-Dariyat ayat 4, fal muqassimati amro, ya. Fal mudabbirati amro, itu ya. Wahadhihi nusus, dan nas-nas ini muta'aziratun, ya. Muta'aziratun tadullu ala anna Allah yukallimul malaikata, menunjukkan bahwasanya Allah berbicara kepada malaikat duna wasitatin, tanpa adanya perantara, ya, bikalamin, dengan suatu pembicaraan, yafhamunahu, yang dapat dipahaminya, ya, dan yang dapat dipahami mereka. Wa ayyu alidu hada ma jaa fil hadis, dan hal ini dikuatkan dengan apa yang datang fil hadis, di dalam hadis, anin Nawas, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu, jika Allah menghendaki, idza aradallahu ta'ala, jika Allah ta'ala menghendaki, ayyuhiya, untuk mewahyukan, bil amri, dengan perintah, takallama, maka ia akan berbicara bil wahyi, dengan wahyu. Akhadat as-samawatu minhu rajfatan, ya. Akhadat as-samawatu minhu rafatan, maka terjadilah langit itu karenanya rajfatan, petir. Au qala ra'datan, atau mengatakan ra'dah, petir, syadidatan, yang keras, khaufan, karena takut, minallahi azza wa jalla, kepada Allah. Faida sami'a dzalika, dan jika hal itu didengar ahlus samawati, oleh orang-orang ahli langit, sa'aku wa kharru sujadan, maka dia langsung merobohkan diri, wa kharru, dan bersujud, merobohkan diri lillahi, kepada Allah, sujadan, sambil bersujud. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril, adalah orang atau pihak pertama yang mengangkat ra'sahu,
mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullah, maka Allah berbicara kepadanya min wahyihi, dari wahyunya, bima arada, dengan apa yang diinginkan, yang ia kehendaki. Summa yamurru Jibril, kemudian Jibril berjalan, alal malaikati, melewati malaikat, kullama marra, setiap kali dia lewat, bisamain, di langit, sa'alahu malaikataha, maka akan ditanya oleh para malaikatnya langit itu, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita ya Jibril, wahai Jibril. Fayaqulu Jibril, maka Jibril berkata, qala al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Qala al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Qala al-haqq, dia mengatakan, qala al-haqq, berkatalah zat yang maha benar, wa huwal aliyyul kabir, sedangkan wa huwa, dan dia al-aliyyul kabir, zat yang maha tinggi, al-kabir, maha besar. Fayaquluna kulluhum, maka mereka semua berkata, mislama qala Jibril, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantafi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, maka Jibril berhenti bil wahyi, dengan wahyu, ila haitsu amarahu Allah, ya, sampai di mana Allah perintahkan untuk berhenti, azza wa jalla. Itu hadis, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Fahadal hadis, maka hadis ini yubayyinu, menjelaskan, anna kaifiyatal wahyi, bahwasanya tata cara pewahyuan adalah takallumun, dengan pembicaraan minallahi, dari Allah, wasima'un, dan pendengaran minal malaikati, dari malaikat. Wa hawwala syadidun li asanihi, dan itu sangat besar dampaknya. Wa idza kana dhahiruhu fi mururi Jibril wa intihaihi bil wahyi yadullu ala anna dhalika khassun bil Qur'an, fa in sadarahu yubayyinu kaifiyatan ammatan wa asluhu fi sahih, ya. Wa idza kana dhahiruhu, dan jika saja dohirnya hadis, fi mururi Jibril, di dalam lewatnya Jibril, wa intihaihi, dan intihaknya dan akhirnya, bil wahyi, dengan wahyu, yadullu ala anna dzalika khassun bil Qur'an, menunjukkan bahwasanya itu adalah khusus bil Qur'ani, kepada Al-Qur'an. Ya, hadis itu, ya, yang menceritakan bahwa Jibril itu melewati langit-langit yang ada malaikatnya, itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah khusus dalam hal Al-Quran. Fa inna sadrahu yubayyinu kaifiyatan ammatan, ya. Inti daripada hadis di atas itu menjelaskan adalah kaifiyatan ammatan, suatu cara yang umum, wa asluhu fi sahih, dan dasarnya adalah di dalam sahih, di dalam fi sahih, di dalam hal yang benar. Yang benar adalah idza qadallahu amran fis sama'i duribat al malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun an safwan. Ya, idza qadallahu, jika Allah menghendaki, al-amra, sesuatu, fis sama'i, di langit, duribat al-malaikatu, maka dijadikanlah malaikat, dorobat al-malaikatu, maka malaikat itu menjadikan bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, khada'anan, tertunduk, liqaulihi, karena dawuhnya Allah, ka'annahu silsilatun, seperti rantai, ala safwanin,
di atas Sofwan. Apa? Sofwan. Liqaulihi ka'annahu silsilatun, seperti dia itu adalah rantai ala sofwanin, atas kesepian. Kesepian, sofwan, sepi, hening. Wasabata dan wasabata dan tetap, menjadi tetap, annal Qur'an al-Karim, bahwasanya Al-Qur'an al-Karim. Ini yang kedua ya. Kalau yang pertama itu adalah kaifiyahnya adalah bahwa malaikat itu, pewahyuan Allah kepada malaikat itu adalah langsung dengan cara berbicara langsung. Yang kedua, wasabata dan telah ditetapkan annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an al-Karim kutibah, ditulis fil lauhil mahfud, di dalam lauhil mahfud, biqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfud. Bal huwa, akan tetapi, huwa Al-Quran itu majidun, bal huwa, akan tetapi, huwa Al-Quran itu adalah Qur'anun, adalah Al-Quran majidun, yang mulia, fi lauhin mahfud, di lauh mahfud. Al-Buruj ayat 21-22. Kama sabata, sebagaimana tetap inzaluhu, turunnya, jumlatan, dalam sekali waktu, ila baitil izzah, ke dalam baitil izzah, minas sama'id dunya, dari langit dunia. Ya, fi lailatul qadri, di waktu Lailatul Qadar. Fi syahri Ramadan, min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus dikatakan juga dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, surah Al-Baqarah. Wa fi sunnati, dan di dalam as-sunnah, di dalam hadis, ma yuwaddihu, apa yang menjelaskan hadan nuzul, penurunan ini ya. Wa yadullu ala annahu wairun nuzul alladhi kana ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu menunjukkan bahwasanya bukan turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah. Hadis yang akan dijelaskan hadis ini itu tidak menunjukkan bahwa ini Al-Qur'an sedang turun kepada Rasulullah. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas mauqufan, secara mauquf, unzilal Qur'an jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadr. Ya. Diturunkanlah Al-Qur'an jumlatan wahidatan, ya. Dalam sekali waktu, ila sama'i, ke langit dunia, ila sama'id dunya, ke langit dunia, lailatul qadri, pada waktu Lailatul Qadar. Ya. Nah, katanya ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah penurunan Al-Quran kepada Nabi. Ini diturunkan kepada Baitul Izzah. Summa unzila ba'da dzalika bi 20 sanatan. Kemudian diturunkanlah ba'da dzalika, setelah itu, bi 20, dalam 20 sanatan, tahun.
Summa qara'a, kemudian Nabi membaca wala ya'tunaka bimasalin, ya. Wala ya'tunaka, dan tidaklah turun kepadamu, ya. Ibnu Abbas yang berkata wala ya'tunaka, dan tidak, wala ya'tunaka, dan tidak datang bimasalin dengan hal yang serupa, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali aku datang kepadamu bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan penjelasan yang paling baik. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'a 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Surah Al-Isra ayat 106. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, fusila al-Qur'an minad dzikri, dipisahkan Al-Quran. Al-Quran dipisahkan minad dzikri, dari dzikir. Fawudi'a fi baitil izzah, maka diletakkan di baitul izzah, minas sama'i, dari langit ad-dunya, langit dunia. Faju'ila Jibril, maka dijadikanlah Jibril, yunazzilu bihi, menurunkannya, ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika, dan oleh karena itu, zahabal ulama, para ulama berpendapat, fi kaifiyatil wahyi, di dalam tata cara pewahyuan, ya, fi kaifiyati wahyillahi, dengan tata cara, di dalam hal tata cara pewahyuan Allah, ila Jibril, kepada Jibril, bil Quran, dengan Al-Quran, ilal madahib, dengan madhab-madhab, dengan pendapat-pendapat, school of thought, ya, al-atiyati, berikut ini. Yang pertama, anna Jibril, bahwasanya Jibril, talaqqafahu sima'an, ya, menangkapnya dengan cara sima'an, mendengar, minallahi, dari Allah, bilafdihi, dengan lafadznya al-makhsus, yang ditentukan. Anna Jibril, ya, bahwasanya Jibril, hafidhahu minal lauhil mahfud, ya, menghafalkannya dari lauhil mahfud. Jim, yang C, anna Jibril, bahwasanya Jibril, ulqiya ilaihil makna, ya, disampaikan kepadanya maknanya, wal alfad, dan lafad-lafadnya, li Jibrili, miliknya Jibril, awli Muhammadin, atau miliknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan dua premis tadi, ya, premis dalil-dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis, dalam dua poin tadi, ya, maka para ulama berpendapat bahwa kaifiyatu wahyillah, tata cara pewahyian Allah kepada Jibril itu ada tiga. Satu, bahwanya Jibril itu menangkap atau memahaminya sima'an, dengan cara menerimanya, dengan cara mendengar, minallahi, bilafdihi, dengan lafadznya yang khusus. Yang kedua, bahwasanya Jibril itu menghafalkan firman Allah itu, atau wahyu Allah itu, dari lauhil mahfuz. Yang ketiga, bahwasanya Jibril itu diberikan maknanya dan lafaz itu dari Jibril atau dari Muhammad. Warra'yul awal, itu adalah pendapat-pendapat para ulama. Warra'yul awal, ya, pendapat yang pertama, huwa shawab, adalah yang paling benar. Wa huwa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan itu adalah yang pendapat yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wa ayyuduhu hadis Nawas, dan dikuatkan oleh hadisnya Nawas,
bin Sam'an as-Sabiq yang telah tadi disebutkan. Wa nisbatul Quran, dan penisbahan Al-Quran ilallahi kepada Allah fi aksarin di dalam lebih banyak min ayatin dalam lebih daripada satu ayat. Ya, maksudnya adalah bahwa pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang benar karena didukung oleh hadis-hadis dan juga penisbahan Al-Quran kepada Allah di dalam banyak-banyak ayatnya yang lebih daripada satu. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu adalah pendapat yang paling kuat, kebenarannya paling dibenarkan karena didukung oleh hadis-hadis dan ayat-ayat yang banyak. Yaitu pendapat yang mana? Bahwasanya Jibril itu mendengarkannya dari Allah dengan lafadznya yang tertentu. Jadi lafadznya juga sudah dari Allah. Ya, misalkan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu selain hadis Sam'an itu, selain hadisnya Nawas bin Sam'an yang tadi sudah kita bahas ya, tentang bagaimana Allah mewahyukan kepada malaikatnya itu, ya, juga didukung oleh ayat-ayat yang sangat banyak sekali, diantaranya surat An-Naml ayat 6, wa innaka latalaqqiyal Qur'an wa innaka latalaqqiyal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka, sesungguhnya engkau, latalaqqiya, telah mentalaki Al-Quran min ladun hakimin alim, dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Contohnya lagi dalam ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana a'ti bi qur'aanin ghairi hadza aw baddil. Qala ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yunus surat ayat 15. Fal Quran Al-Karim, maka Al-Quran dan Al-Karim itu kalamullah, adalah kalamnya Allah, bi alfadihi, dengan lafaz-lafaznya, la kalama Jibril, bukanlah kalamnya Jibril, au Muhammad, dan bukanlah kalamnya Muhammad. Amma ra'yusani, adapun pendapat yang kedua, fala i'tibaralah, tidak ada iktibar baginya. Karena anna subut al-Quran, bahwasanya tetapnya Al-Quran fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud, kasubuti sa'il maghibat, seperti tetapnya sekalian sesuatu yang gaib-gaib, allati la yakhrujul Quran, yang tidak keluar Al-Quran, an ayyakuna min jumlatiha, termasuk dari golongannya. Wa ra'yu salis, dan pendapat yang ketiga, ya maksudnya pendapat yang kedua itu, yaitu bahwasanya Jibril menghafalkannya dari Lauhul Mahfud, itu tidak pas karena apa? Memang hal-hal yang gaib-gaib itu semuanya, meskipun selain Al-Quran, suatu hal yang terrahasia-rahasia itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfud, ya. Wa ra'yu salis, ya, wa ra'yu salis. Ya sama seperti hal yang lain juga, ya. Maksudnya yang kedua itu bahwa dihafalkan oleh dari Lauhul Mahfud oleh malaikat. Wa ra'yu salis, dan pendapat yang ketiga, unsiba, dinisbahkan, bis sunnati, dengan hadis, li'annaha wahyun minallahi auha ila Jibril, uhiya ila Jibril summa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil makna. Fa'abbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibaratihi, dan Allah dan Rasulullah mengungkapkannya kembali dengan pengungkapannya. Nah, sebagaimana di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, surah An-Najm ayat 3 ayat 4.
Walidha jazat riwayatus sunnah bil makna. Oleh karena itu, ya, bolehlah itu periwayatan sunnah, hadis bil makna dengan makna li'alifin bima la yahilul ma'ani dunal Qur'an. Li'alifin, bagi orang orang yang mengerti bima la yahilul ma'ani dunal Qur'an, yang tidak menghalangi makna dunal Quran selain Al-Quran. Maksudnya, ya, pendapat yang ketiga itu yang dimaksud itu pasti adalah adalah hadis, bukan Al-Quran. Kalau memang lafadznya dari Jibril atau dari Muhammad, itu berarti dia bukan Quran, berarti dia sudah hadis. Bagaimana kita sudah bahas. Karena hadis itu riwayatun bil makna, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Wasabaqa karena dan hal ini telah kita jelaskan al-farqa dan wasabaqa karena dan telah kita jelaskan al-farqu bainal Qur'an, perbedaan antara Al-Qur'an wal hadis al-qudsi dan hadis qudsi, wal hadis an-nabawi dan hadis nabawi. Famin khosaisil Quran, dan diantara kekhususan Al-Quran yaitu adalah satu, annahu mu'jizun, bahwa sungguhnya Al-Quran adalah mukjizat. Dua, qat'iyyus subut, ya, bahwa ketetapannya adalah pasti, eksakta. Yata'abbadu bitilawatihi, dan membacanya adalah dianggap ibadah. 4, wajibu ada'uhu bilafdihi, wajib diriwayatkan berdasarkan lafadznya. Wal hadis qudsi, dan hadis qudsi alal qaul binuzuli lafdihi, di atas dasar bahwa turun pendapat yang mengatakan nuzul lafdihi, turunnya lafadznya, laisa kadzalika, tidak demikian itu. Wal ahadis, dan hadis an-nabawi, hadis nabawi kismani, dua macam. Al awalu, satu adalah ma ijtahada fihi Rasul, apa yang diijtihadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza laisa wahyan, dan ini bukanlah wahyu. Wa yakunu iqrarul wahyi, wa yakunu, dan adalah iqrarul wahyi, penetapan wahyu, lahu bisukutihi, penetapan wahyu lahu kepada ijtihadnya Muhammad ini, bisukutihi, dengan diamnya Allah, idza kana shawaban, jika itu benar. Maksudnya hadis itu ada dua. Yang satu adalah berdasarkan ijtihad hadis yang merupakan ijtihadnya Rasulullah, yang mana jika itu didiamkan oleh Allah berarti itu benar. Jika ditegur oleh Allah maka itu berarti salah, karena itu ijtihad. Wasani ma uhiya ilaihi, yang kedua adalah apa yang diwahyukan kepadanya, bimaknahu, dengan maknanya, walafdu, dan lafad li Rasulillahi, miliknya Rasulullah. Walidha, oleh karena itu, yajuzu riwayatuhu, boleh meriwayatkannya bil makna, dengan makna. Wal hadis, dan hadis al-qudsi, hadis qudsi, ala qaulir rajih, di atas pendapat yang rajih, yang rajih itu yang unggul, binuzuli maknahu, dengan turunnya maknanya, hadis qudsi, duna lafdihi, bukan lafadznya, yakunu min hadal qism, maka adalah dari bagian ini, wa nisbatuhu ilallah, dan penisbahannya kepada Allah, fil riwayat, dalam riwayat, liwurudin nasi, karena datangnya nas asyar'i, yang berbangsa syariat, ala dzalika, terhadap hal itu, dunal ahadisin nabawiyati, dan bukan hadis nabawi. Ya, demikian dulu apa yang saya bisa sampaikan. Semoga hal ini bisa ada kemanfaatannya bagi kita semua. Ya, kita akan lanjutkan di lain kesempatan dengan judul Kaifiyatu wahyillah wa rasulih ila rasulih. Kan bagaimana tata cara Allah mewahyukan kepada Rasulnya. Kita akan bahas nanti di lain kesempatan. Semoga Allah menghendaki dan Allah memberikan
kemampuan bagi kita di dalam membahas dan juga di dalam memahami ini semua, sehingga dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.